Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang parsial derivatif atau turunan parsial. Sebelum itu mari kita baca yang ada di sini. Kita dapat memvisualisasikan suatu fungsi dengan dua variabel ya, dengan grafiknya, permukaan atau level curve-nya atau kontur map-nya. Jadi sebelum kita masuk ke integral parsial, kita akan masuk ke fungsi beberapa variabel. Di sini kita langsung aja ke fungsi dua variabel ya. Misalkan temperatur T pada suatu titik di permukaan bumi ya, pada suatu waktu bergantung pada X dan Y ya, pada koordinat X dan Y ya, kalau dalam suatu bumi itu. Kita bisa menganggap T ini adalah fungsi dari dua variabel X dan Y. Ya. Atau ya fungsinya merupakan pasangan XY. Jadi kita bisa tulis T ini sebagai fxy. Kemudian volume V dari suatu silinder atau tabung ini mempunyai dia bergantung pada radius dan tinggi. Radiusnya R dan tingginya H. Kita tahu bahwa volumenya adalah πr kuadrat H. Ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa V adalah fungsi dari R dan H. Kita bisa tulis VRH adalah VR kuadrat kali H. Jadi definisi dari fungsi dua variabel adalah aturan untuk setiap pasang terurut bilangan real XY pada suatu himpunan D ya, suatu bilangan real yang tunggal dinotasikan oleh fxy. Himpunan D adalah domain dari F ya, dan range-nya itu adalah himpunan nilai-nilai yang memenuhi F ya. Ini D-nya ini. Gitu. Kita seringkali menulis Z-nya adalah fxy ya. Untuk membuat bentuk ini menjadi bentuk eksplisit biasanya. Ya. Ya, ini kan kalau dari ilustrasi ini, kalau kita dari awalnya kita punya bidang kartesius ya, ini kita bawa ke bentuk Z aja ya, agar bisa jadi satu bidang. Ini dua bidang kita bawa ke sini jadi satu bidang. Nah, kemudian ya kita masuk ke contohnya. Tentukan domain dari fungsi-fungsi berikut dan hitung F32. Kita yang A dulu. Kita punya fxy sama dengan akar X plus Y plus 1 dibagi X min 1. Oke, kita coba dulu untuk mengevaluasi fungsinya. Kita masukkan X-nya 3, Y-nya 2. Di sini kita punya, langsung kita masukkan X-nya 3, Y-nya 2, jadinya akar 6/2. Kemudian untuk domainnya, ya, sudah jelas bahwa kalau di sini berarti yang di akar harus lebih besar sama dengan 0 ya, sepakat di sini. Dan X-nya tidak boleh sama dengan 1 agar membaginya tidak sama dengan 0. Maka pertidaksamaan X plus Y plus 1 lebih besar sama dengan 0, atau kita bisa tulis Y lebih besar sama dengan min X min 1, mendeskripsikan titik ya, titik di atas garis Y sama dengan negatif X
negatif X dikurang 1 ketika X tidak sama dengan 1. Gitu ya. Artinya, ketika titiknya X berada pada garis X sama dengan 1, ya, tidak termasuk pada domain. Ini ya, untuk gambarnya di figur 2 ini. Ya, domainnya ada di sini nanti. Tapi kecuali X sama dengan 1 ini, di figur 2 ini. Ya, gitu. Selanjutnya kita ke yang B. Kita menghitung dulu nilainya. X-nya 3, Y-nya 2. Kita masukkan ya ke sini. Jadi kalau kita masukkan F32, jadinya kita punya 0. Ya. Terus kemudian kita cari ini, cari apa namanya, domainnya. Domainnya berarti kan kalau di dalam len atau di dalam logaritma, itu harus positif kan? Berarti nanti Y kuadrat dikurang X harus lebih dari 0. Dengan kata lain, X kurang dari Y kuadrat. Nah, di sini kita gambar dulu grafik dari X sama dengan Y kuadrat. Oh, kita punya di sini, grafiknya ada di sini. Kalau dia kurang dari, nanti bisa kita cek dengan memasukkan suatu angka, berarti nanti domainnya ada di sini. Tapi garisnya tidak ikut, jadi putus-putus ya. Domainnya ada di sini nanti, gambarnya. Gitu. Itu untuk contoh mencari domain ya. Kita lanjut ke contoh kedua. Pada suatu daerah dia sedang berada pada cuaca yang dingin ya. Nah, di sini ada tabel dari kecepatan angin dan suhu pada saat itu ya. Nah, the wind chill index atau indeks wind chill seringkali digunakan untuk mendeskripsikan tingkat kedinginannya gitu ya. Indeks W adalah subjektif temperatur yang bergantung pada actual temperatur T dan kecepatan angin. Ya, jadi W ini bergantung pada actual temperatur dan kecepatan angin. Jadi W adalah fungsi dari T dan V. Nah, tabel 1 merecord hasil dari W yang dikompil dari National Weather Service dari Amerika dan Meteorological Service of Canada. Jadi ini ada ketika mungkin ini ya bisa kita baca di sini kalau temperaturnya 5 derajat Celcius dan kecepatan anginnya 5 km per jam, nanti wind chill-nya adalah 4. Seperti itu, cara bacanya gitu ya. Oke. Dari tabel menunjukkan jika kita punya temperatur negatif 5 derajat dan kecepatan anginnya 50 km per jam, tadi kita lihat negatif 5 dan kecepatan anginnya 50 ya. Jadi kita punyanya wind chill-nya harusnya negatif 15. Nah, jadi kita juga bisa peroleh di sini dengan modal tabel kita peroleh wind chill indeksnya adalah negatif 15 derajat. Kita lanjut ke contoh ketiga. Pada tahun 1928, Charles Kopp dan Paul Douglas mempublikasikan studi. Ini cuma buat pengayaan pengetahuan aja karena ini nanti yang persamaan seperti ini akan kita namakan persamaan Kopp-Douglas. Ya. Kopp-Douglas production function gitu ya. Dengan variabelnya L dan K. Oke, kita next aja ke sampel keempat. Ya. Nah, tentukan domain dan range dari GXY akar 9 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat.
Ya, berarti kita tahu kan bahwa domainnya harus 9 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat itu harus lebih besar sama dengan 0. Artinya, bisa kita lihat di sini, jadinya X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari sama dengan 9. Kita tahu dia persamaan lingkaran dengan jari-jarinya 3. Berarti nanti domainnya ada di lingkaran ini dan di dalamnya berarti ya. Ya, itu. Sedangkan set jadi ini senternya adalah 0,0 dan radiusnya 3. Ya, ingat ya persamaan lingkaran. Nah, sedangkan range-nya juga adalah Z, di mana Z-nya adalah fungsi itu sendiri dengan XY-nya anggota domain. Nah, itu dia. Itu untuk contoh keempat. Ternyata masih ada lanjutannya. Karena Z adalah akar positif, jadi ya, jadi Z-nya harus lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi nanti 9 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat kurang dari sama dengan 9. Akarnya tentu saja seperti itu ya. Jadi range-nya adalah Z, di mana Z-nya berada di 0 sampai 3. Interval 0 sampai 3. Kita lanjut ke grafik. Ya. Jika f adalah fungsi dua variabel dengan domain D, maka grafik dari f adalah himpunan semua titik x, y, z di R3. R3 itu adalah dimensi 3 ya. Sedemikian hingga z sama dengan fxy dan xy itu anggota D. Kita next ke contoh aja. Ya, sketch the graph of the function ya, fxy sama dengan 6 dikurang 3x dikurang 2y. Kita diminta untuk menghitung grafiknya di sini. Oke. Misalkan ini kita ganti dengan Z. Ya, Z sama dengan 6 dikurang 3x dikurang 2y. Atau bisa kita tulis 3x ditambah 2y tambah Z sama dengan 6. Yang nanti bisa kita gambarkan ke dalam bentuk dimensi 3. Di sini kita cari titik potongnya dulu. Misalkan Y dan Z-nya 0, maka kita peroleh X-nya 2. Maka ini adalah merupakan sumbu X-nya. Di sumbu X-nya nanti titik potongnya di sini. Ya, 2,00 di sini. Dengan cara yang sama untuk mencari sumbu Y-nya, itu kita masukkan X dan Z-nya 0, kita ketemu Y-nya 3. Dan terakhir sumbu Z-nya adalah 6. Jadi bentuknya nanti akan seperti ini. Ini sangat membantu kita untuk menggambar grafiknya. Ya. Nah, fungsi di contoh 5 ini merupakan contoh khusus ya. Dari fungsi yang merupakan fungsi linier. Kalau itu bisa kita lihat di situ. Fxy sama dengan ax plus by plus c. Ini kita namakan fungsi linier. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke turunan parsial. Pada hari yang panas ya. Ini membuat kita berpikir bahwa temperatur lebih tinggi daripada yang seharusnya. National Weather Service ya telah menetapkan heat index yang juga bisa disebut sebagai temperature humidity index ya, untuk mendeskripsikan kombinan efek dari temperatur dan humidity. Coba carinya nanti dicari di kamus ya. The heat index E ya,
is the perceived air temperature when the actual temperature is T and relative humidity is H. Jadi I itu adalah fungsi dari T dan H. Bisa kita tulis I FTH. Itu ya. Nah, contohnya ada di grafik ini. Ketika temperaturnya 96 dan humidity-nya 70%, kita punya bahwa I-nya tadi adalah 125 gitu ya. Nah, jika kita berkonsentrasi pada tabel yang di highlight ya, yang mengacu pada humidity-nya 70% ya, kita bisa menghitung heat index sebagai fungsi dari single variable T gitu ya, untuk suatu nilai tertentu dari H. Kita tulis GT-nya adalah FT70 dan GT mendeskripsikan bagaimana heat index I naik ya berdasarkan actual temperature T dengan relative humidity-nya adalah 70%. Nah, derivatif dari G ketika T sama dengan 96 derajat adalah laju perubahan I berdasarkan T ketika T-nya adalah 96 derajat Fahrenheit. Ya. Jadi G aksen 96 itu adalah kita pakai rumus limit di sini. Limit G 96 plus H dikurangi G 96 dibagi H. Hanya mendekati 0. Karena kita dua ubah ya. 70-nya tetap itu ya. 70-nya tetap yang sampingnya itu. Kita bisa mendekati ini dengan menggunakan nilai pada tabel 1 dengan mengambil hanya 2 dan negatif 2. Ya. Jadi nanti kita beroleh G aksen 96 itu ya. Ketika hanya tadi 2 adalah 4. G aksen 96 ketika hanya negatif 2 itu akan berapa? 3,5. Jadi kelihatan bedanya lah ya. Ini ketika dia 98 dan 70, humidity 70, F98, humidity 70, 133 ya kan, 133 ambilnya dari sini. Jadi ini juga penting ya humidity, karena kita bicaranya yang dua variabel. Dengan mengambil rata-rata nilai ini, kita bisa menemukan bahwa turunan dari turunan dari G96 atau G aksen 96 ini mendekati 3,75 ya. Jadi ini artinya ketika actual temperatur berada pada 96 derajat Fahrenheit dan relative humidity 70%, ya heat index-nya naik sekitar 3,75 derajat Fahrenheit untuk setiap derajat kenaikan actual temperatur untuk setiap derajat kenaikan ya. Ketika naik 1 derajat, actual temperaturnya naik 1 derajat, maka heat index-nya naik ke 3,75 derajat Fahrenheit gitu ya. Sekarang kita lihat yang highlighted row ya. Kita soroti dari row-nya gantian ya, ganti di row-nya gitu ya. Di sini kita balik aja yang hanya yang tidak kita ketahui, tapi yang kita fixkannya adalah yang apa? Actual temperaturnya kita fixkan 96. Hampir sama caranya, kita ambil hanya sama dengan 5 dan negatif 5 ya. Untuk mengaproksimate atau mendekati nilai G aksen 70. Kita ketemu G aksen 70 ketika hanya 5 itu adalah 1. Ketika hanya negatif 5 itu adalah 0,8. Kita ambil rata-ratanya ya nanti ya. Untuk menentukan nilai F9675 saya kira nggak ada masalah, di kiri di sini ada semua.
Nah, tadi kita peroleh rata-ratanya dari GASN 70 adalah 0,9. Jadi, ketika temperaturnya 96 derajat Fahrenheit dan relative humidity-nya adalah 70%, maka heat index-nya naik 0,9 derajat Fahrenheit untuk setiap persen kenaikan relative humidity rise. Ya, untuk setiap kenaikan relative humidity. Ya. Dengan kata lain, jika F adalah fungsi dua variabel X dan Y, misalkan kita hanya eh, memandang X-nya dengan menganggap Y-nya itu fix. Katakan Y sama dengan B adalah konstanta. Begitu juga sebaliknya ya. Itu yang kita namakan partial derivatif. Berarti kita hitung derivatifnya salah satu. Kita hitung X-nya atau Y-nya dulu. Nah, ini ada rumusnya. Nah, ini namanya turunan parsial fxab, itu adalah G aksen A. Ini artinya adalah turunan parsial fab ya terhadap X. Ya kan? B-nya nanti kan kita anggap konstanta dia nanti. Jadi kan ya kita anggap tidak ada nanti kalau ya di mana Gx-nya adalah fxb. B-nya nanti kita anggap konstanta. Gitu ya. Ini untuk pengantarnya. Ya, ini masih pengantar. Untuk bentuk limitnya seperti ini ya. Saya kira untuk pengetahuan aja. Terus ini adalah ya ini adalah rumus dari partial derivatif berdasarkan limit. Jadi turunan terhadap x ya ini adalah limit fx plus h, y dikurang fxy dibagi h. Jadi yang kita turunkan di sini yang kita tambahkan h di sini gitu ya. Kalau ini kita turunkan terhadap y, yang kita tambahkan h adalah y-nya gitu. Ada beberapa alternatif notasi untuk turunan parsial ya. Bisa juga fx untuk turunan terhadap x, atau f1, atau d1f, atau df dx gitu ya. Nah, jika z adalah fxy, kita bisa tulis turunan fxy terhadap x itu adalah fx df dx, atau begitu ya, bisa dibaca di bagian sini ya. Kemudian untuk menghitung turunan parsial, yang kita harus ingat dari persamaan satu adalah turunan parsial yang turunan parsial terhadap x hanya turunan biasa dari fungsi g dari satu variabel dengan menganggap y-nya itu adalah konstanta ya. Rule-nya ada di sini. Untuk menghitung fx atau turunan terhadap x, anggap y-nya itu konstanta dan turunkan fxy terhadap x. Begitu juga untuk menghitung turunan f terhadap y. Anggap x-nya konstanta dan turunkan fxy terhadap y. Sebagai contoh di contoh 1. Ini ya. Jika fxy adalah x pangkat 3 ditambah x kuadrat y pangkat 3 dikurang 2y kuadrat, tentukan turunan f terhadap x ya dengan nilainya adalah 2,1 dan fy 2,1. Apakah sama? Ini kita lihat. Yang pertama kita anggap y-nya konstan. Jadi kita peroleh turunan fxy terhadap x ini adalah 3x kuadrat ditambah 2xy pangkat 3. Ya, min 2y kuadratnya hilang karena kita anggap sebagai konstanta. Itu ya. Jadi kita punya fx21 adalah 3 kali 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 kali 1 pangkat 3. Itu adalah 16. Sedangkan untuk yang turunan fxy terhadap y itu sama, hanya saja ini x-nya yang kita anggap sebagai konstanta. Kita turunkan terhadap y biasa. Jadi kita dapatkan nilainya adalah 8.
Kita ke contoh selanjutnya, jika fxy adalah sin x dibagi 1 plus y, hitung turunan terhadap x dan terhadap y. Kita gunakan aturan rantai di sini. Mau diturunkan terhadap x atau terhadap y, kita pasti akan menurunkan trigonometrinya dulu. Kita turunkan semua cos. Turunan dari sini adalah cos. Bedanya di sini adalah turunan terhadap fungsi di dalam trigonometrinya. Yang di sini kita turunkan terhadap x, ya. Kalau di sini kita turunkan terhadap x, itu adalah jadi 1 per 1 plus y, karena 1 plus y kita anggap konstantanya si x-nya. Jadi kita peroleh seperti ini, cos x dibagi 1 plus y dikali 1 plus y. Kemudian, untuk ini, yang terhadap y, turunannya turunan dari x per 1 plus y. Turunan dari x per 1 plus y kita gunakan turunan yang bentuk u per v. Ya. X kita anggap u, 1 plus y kita anggap v. Jadi kita perolehnya adalah di sini. Jadinya negatif cos x per 1 plus y dikali x per 1 plus y dikuadratkan. Kemudian contoh yang keempat, kita diminta untuk menentukan turunan implisit, ya. Dari x pangkat 3 plus y pangkat 3 ditambah z pangkat 3 ditambah 6xyz sama dengan 1. Turunan dari dz terhadap dx, ya. Oke. Kita buat dulu bentuknya menjadi ini, ya. Dz dx dulu, ya. Kita turunkan. Oke. Kita turunkan terhadap x semua. Jadi yang x pangkat 3 jadi 3x kuadrat. Kemudian y pangkat 3 ini jadi apa ya? Y-nya konstanta, jadi hilang nanti kayaknya, ya. Terus kemudian ini z pangkat 3 dz dx jadinya 3z kuadrat kali dz dx. Gitu ya. Nah, ini yang masalah di sini. 6xyz. Nah, 6xyz kalau kita turunkan terhadap x, ya. Ini kan bisa kita anggap sebagai perkalian gitu, ya. Jadinya kita pecah menjadi 6yz. Ya, 6yz itu ketika kita punya bentuk x kali 6yz, nah x-nya kan kita turunkan. Nah, jadi kita tinggal punya 6yz di situ, ya. Kemudian yang di sini, yang kedua, x-nya tetap. Jadi kita cari turunan dari 6yz. Nah, turunan dari 6yz itu adalah 6y dz dx sama dengan 0, ya. Jadi ketika kita mencari dz dx, sedikit kita manipulasi aljabar, ketemunya adalah x kuadrat ditambah 2yz dibagi z kuadrat ditambah 2xy, minus, ya, negatif, ya. Dengan cara yang sama diperoleh dz dy adalah negatif y kuadrat ditambah 2xz dibagi z kuadrat ditambah 2xy. Nah, selanjutnya kita ke turunan tingkat tinggi, ya. Jika f adalah fungsi dari dua variabel, maka turunan parsialnya adalah fx dan fy ini merupakan fungsi dua variabel juga, ya. Jadi kita bisa mencari turunan parsialnya dari fx dan fy itu, ya. Jadi kalau fxx ini adalah turunan parsial x terhadap x, gitu, ya. Jadi dua kali kita x-nya. Kalau ini x dulu baru y. Kalau yang ini y dulu baru x, kemudian ini y dulu baru y lagi. Yang akan kita sebut ini sebagai turunan parsial order 2 dari f. Nah, jika z itu adalah fxy, kita akan menggunakan notasi di bawah ini. Fxx itu adalah turunan parsial x, ya. 2 kali x itu, ya. Kita turunkan terhadap x 2 kali. Ya, aturannya di sini. Kalau di sini adalah
fxy, berarti kita turunkan terhadap x dulu, baru kita turunkan terhadap y. Yang ketiga, kita turunkan terhadap y dulu, baru kita turunkan terhadap x. Kalau yang ini kita turunkan terhadap y 2 kali. Kita ke contoh 6 untuk lebih memahaminya. Kita diminta untuk menentukan turunan kedua, ya. Fxy sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat y pangkat 3 dikurang 2y kuadrat. Ya, kita cari dulu turunan parsial terhadap x dan terhadap y-nya. Untuk turunan parsial terhadap x, kita ketemu 3x kuadrat ditambah 2xy pangkat 3. Turunan parsial terhadap y, kita ketemu 3x kuadrat y kuadrat dikurang 4y. Ya. Ingat ya, kalau terhadap x, y-nya dianggap konstanta. Kalau terhadap y, y-nya x-nya dianggap konstanta. Jadi, fx-nya itu adalah yang ini fxx itu adalah yang ini x ini kita turunkan lagi terhadap x, ya. Ini kita turunkan terhadap x jadinya 6x ditambah 2y pangkat 3. Ya. Nah, ini yang x ini kita turunkan terhadap y. Jadinya tinggal 6xy kuadrat. Kalau yang ini kita turunkan terhadap y dulu baru x, kemudian kita peroleh ya 6xy kuadrat ya. Ya, yang ini yang y ini fy kita turunkan lagi terhadap y, kita peroleh 6x kuadrat y dikurang 4. Itu. Untuk ilustrasinya ya gambarnya seperti ini, untuk f sendiri seperti ini. Fx seperti ini, Fy seperti ini, dan bawahnya ini Fxx. Kalau ini Fxy sama dengan Fyx ya kebetulan. Terus ini adalah Fyy. Ya. Ini hanya kebetulan aja ya, Fxy sama dengan Fyx. Hanya fungsi-fungsi tertentu. Nah, ini biasanya dinamakan ya, ada teoremanya sebenarnya yang menyatakan bahwa Fxy sama dengan Fyx yang ditemukan oleh Alexis Clairaut. Ya. Yang ada yang menemukan kondisi bahwa Fxy sama dengan Fyx. Ya, ini dia. Ini ya. Nah, selanjutnya kita ke partial derivatif order 3. Ya, kalau lebih dari order 3 juga bisa kita definisikan juga ya. Misalkan ini Fxy ya, kita turunkan terhadap x dulu, baru terhadap y, baru terhadap y lagi ya. Jadi kita ngitungnya dari depan, yang menempel pada menempel pada f. Ya, contohnya ada di example 7. Ya, kita diminta untuk ya, di sini juga ada Clairaut theorem Fxy sama dengan Fyxy sama dengan Fyx gitu ya. Selanjutnya ke example 7 kita diminta untuk menentukan Fxyz ya, order 4 ini. Ya, Fxyz-nya adalah sin 3x plus yz. Pertama kita hitung fx-nya dulu. 3 cos 3x plus yz, saya kira nggak ada masalah. 3 adalah turunan dari 3x plus yz ya terhadap x ya. Cos bla 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 ini adalah turunannya dari sin. Kita cari lagi fxx. Cos kita turunkan adalah negatif sin ya. Turunkan terhadap x dalamnya ini jadi berapa? 3. 3 kali 3 9. Jadinya negatif 9 sin bla bla bla. Nah, kemudian bawahnya ini kita turunkan terhadap y ya. Turunkan terhadap y. Kalau kita turunkan terhadap y, yang dalam kita turunkan terhadap y ya di sini. Jadi kalau yang di sini kita misalkan di sini u ya. Ini kita turunkan terhadap y, jadinya apa? Jadinya adalah z ya, z aja ya. Berarti oke, z-nya berarti dikalikan di sini. Oke. Itu adalah fxxy ya.
Nah, ini, ya kan? Perubahannya juga ada di sini, sin jadi cos. Min sin, min cos, karena turunan dari sin adalah cos. Ya, selanjutnya yang beda adalah yang ini, kan? Ya kan? Kita turunkan terhadap z. Ya, berarti yang ini bisa kita anggap konstanta dong ya. Ya kan? Bisa kita anggap konstanta. Ya, karena kita anggap konstanta, berarti di sini kalau yang kita ingat pakai rumus U aksen yang perkalian turunan perkalian itu U aksen V tambah UV aksen. Ya, di sini min 9Z turunannya adalah min 9. Jadi ini adalah yang kita anggap V-nya jadi tetap dulu. Jadi tetap cos 3X plus YZ. Nah, kemudian kita tambahkan dengan turunannya yang ini. Nah, turunannya ini nanti. Ya, min 9Z-nya tetap, ya. Min 9Z-nya nanti tetap. Kemudian turunan dari cos 3X bla 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 ini nanti adalah apa? Ya, terhadap Z ya. Kalau terhadap Z berarti apa? Y-nya keluar. Oke, Y-nya keluar di sini sepakat. Ya, Y-nya keluar ya jadinya di sini karena turunannya tadi. Dan turunan dari cos apa? Adalah negatif sin. Jadi yang awalnya di sini negatif jadinya positif. Oke, di sini positif ya. Jadi 9YZ kali sin 3X plus YZ. Jadi kita peroleh fxx YZ adalah ini. Gitu. Terima kasih.